Di sini saya mau ngajak kakaknya buat tutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak kak? Permisi kak. Oh iya? Lagi sendirian ya? Iya. Boleh ganggu waktunya nggak kak? Ada apa mbak ya? Gini, kebetulan saya suka buat sosial eksperimen gitu kak. Nah, di sini saya mau ngajak kakaknya buat tutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak kak? Ini maksud kayak gimana ya? Enggak sih kan gini, sebelum saya tanya agamanya apa ya kak? Islam sih. Islam. Kebetulan kan kakak kan agamanya Islam gini loh. Terus apa salahnya gitu kan ngecoba buat tutup aurat, buat pakai hijab gitu kan. Saya nggak maksa kakaknya pakai terus 24 jam sampai pulang, nanti enggak. Nanti bisa dilepas lagi, cuma sebentar buat cobain atau juga sebagai renungan mungkin buat kakaknya gitu. Gimana? Gimana kak? Tapi Kenapa? eh, Kenapa kok kayak ragu-ragu gitu? Gak ada. boleh juga sih tapi kita Kenapa? kan kayak belum kenal. Belum kenal. Iya tahu, saya tahu kita belum kenal, tapi wajar sih mungkin kakaknya agak takut, mungkin juga agak rasa aneh tiba-tiba diajakin buat tutup aurat gitu. Tapi kan di sini saya niatnya baik gitu, nggak ngajak kakaknya macam-macam. Apa salahnya mungkin dicoba sebentar aja. Abis itu kakak mau lepas lagi nggak apa-apa sayang gitu. Tapi emang kakaknya udah seperti biasa kayak gini ya? Iya. Udah biasa kayak gini, nggak pernah pakai hijab. Tapi boleh sih kalau Boleh ya, tapi saya izin duduk bu sebentar saya ya. Gak apa ya. Boleh kenalan dulu kak? saya Zofita. Sudah asli Lombok. Iya. Asli Lombok. Terus sekarang di sini lagi nongkrong atau lagi nungguin temen? Bagi teman-teman sih. Lagi nungguin temen. Terus di sini apa sih di Lombok tinggal sama orang tua atau? Kakaknya sekarang lagi aktivitasnya kerja, kuliah atau gimana? Masih sekolah. Masih sekolah. Oh ya mas, saya kira udah kerja, udah kuliah gitu. Kelas sekolah kelas? SMA kelas 2. Oh masih muda banget ternyata, masya Allah. Tadi saya kira udah kakaknya udah kerja atau mohon maaf saya kira udah berumah tangga gitu. Saya kayak udah lumayan dewasa gitu. Saya kira. Terus berarti sekarang kelas 2, baru kelas 2 atau mau naik kelas 3? Mau naik kelas 3. Oh mau naik kelas 3 di sekolahnya di Mataram? Iya. Di SMA atau SMK? SMA. SMA mana? Di SMA 3. Oh SMA 3. Semandi. Terus sekarang aktivitas sehari-hari selain sekolah Ya enggak ada. nggak ada? Emang sekolah aja gitu? Atau kan biasanya anak muda sekarang ada juga sambil kerja, ada juga mungkin apa sih hobinya atau apa ikut ekskul gitu? Main-main aja. Cuma main-main aja gitu. Sekarang lagi nongkrong-nongkrong aja berarti. Oke. Nungguin teman. Tapi kan kakak masih sekolah, suka dibatasin nggak sih sama orang tua atau keluar rumah atau gimana gitu? Biasanya kalau cewek jam segini harus ada di rumah gitu. Kalau kakaknya dibatasin nggak sih? Ya paling kalau udah izin ya dikasih. Tapi dibatasin jam pulang nggak? Atau enggak? Ya dibatasin sih. Ada batasnya kayak sampai jam 10 atau jam berapa gitu biasanya? Biasanya sih kalau biasanya pulangnya jam 11, paling ditelepon gimana. Oh, kayak gitu. Intinya jangan terlalu larut malam aja gitu. Terus sekarang kan tadi kakaknya bilang agamanya maaf Islam ya. Terus emang kakak udah terbiasa pakaian kayak gini dari kecil atau gimana? Ya dari kecil kayak gini. Terus orang Malahan dulu kalau masih kecil gitu pendek sekali gitu. lebih pendek dari ini berarti? Iya, Lebih gitu. terbuka dari ini.
lebih terbuka gitu. Emang? Tapi sekarang pas SMA ya biasain pakai celana panjang lagi. Tapi orang tua atau ayah sendiri nggak pernah nyuruh buat kakaknya pakai hijab kah atau nutup aurat kah gitu? Nggak pernah. Tapi kakak kan Islam, pasti tahu kan kewajiban kakak kalau menutup aurat itu kan wajib gitu, pasti tahu kan ya. Alasan kakak tersendiri sampai sekarang belum belum siap nutup aurat tuh pakai pakaian tertutup tuh kan pasti punya alasan lah ya. Apa tuh? Kayak nggak pede aja gitu. Nggak pede? Nggak pedenya kenapa tuh? Nggak tahu, kayak nggak pede aja dah karena nggak terbiasa gitu kan. Oke. Tapi pernah ngerasa takut nggak lalai sama kewajiban? Ini kan tutup aurat itu kan wajib banget sama seperti sholat. Kalau kita nggak menjalankannya atau meninggalkannya itu kan dosa besar. Kan? Apalagi kan tutup aurat itu sangat wajib, apalagi buat kita muslimah. Gitu kan. Kakak pribadi kayak bener-bener nggak ada keinginan atau nggak ada niat buat tutup aurat gitu, ke gimana gitu? Ada sih, ada mungkin, tapi nggak sekarang. Kalau niatnya kapan? Nanti setelah nikah bagaimana? Ya gitu, nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kan, wajar. Makanya kan masih berproses. Tapi saran saya jangan ditunda-tunda aja sih, kan umur gak ada yang tahu gitu. Nantinya takutnya nanti deh setelah saya nikah buat tutup aurat, pertanyaan khususnya kalau seandainya Allah panggil kita besok atau nanti jam 12 malam gimana? Udah siap belum amal kita? Intinya di sini tuh jangan pernah nunda-nunda hal baik aja sih. Cuma mungkin nggak apa-apa, ini kan proses kakak juga gitu kan, pelan-pelan kan nggak harus langsung sempurna, kan namanya manusia gitu. Tapi kalau di Lombok kan ini mayoritasnya kan orang-orangnya kan kayak berhijab gitu kan. Nah, kalau kakak ngeliat orang-orang yang tertutup apalagi pakai cadar gitu, gimana pendapatnya sih? Atau di pikiran kakak pribadi ya, jujur-jujurnya dari kakak? Ya apa? Yang suka mikir apalah tentang pengen nyoba atau ada kepikiran panas nggak sih atau kayak gimana gitu guys? Kalau untuk hijab sih pengen gitu, tapi kayak nggak pede aja gitu. Kayak ngerasa lebih Kayak cocokannya kayak gini gitu. Kayak gitu. Tapi orang tua masih sehat kak? Sehat, ayah sehat? Sayang sama ayah? Sayang. Pasti sayang banget ya. Terus yang cari nafkah pastinya ayah ya sampai sekarang gitu. Kalau di dalam Al-Quran kan dijelaskan kok setiap anak cewek keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka balasannya 70.000 tahun di akhirat kelak. Terutama kan pada ayah kakak udah tanpa sadar kakak membukakan neraka buat ayah kakak dengan sengaja. Dengan kakak membuka aurat seperti ini kan udah dijamin ayah kakak akan masuk neraka karena ulah buktinya. Kita mengaku sayang sama ayah kita. Kalau kita sayang, kenapa sih kita kok tega banget gitu menjerumuskan ayah kita ke neraka gitu? Tapi mungkin di sini kita saling mengingatkan ya kak, saling mengingatkan, bukan berarti saya lebih baik dari kakaknya, enggak. Tapi di sini kan kakak kan muslim, berarti kakak asal dari saya. Mungkin setiap manusia kan punya proses, siapa tahu entah esok kapan tuh kakak dapat hidayah kayak gitu. Tapi belum sempat pernah tutup aurat sepenuhnya ya kak, benar-benar tertutup banget belum ya? Belum. Gimana kalau sekarang saya ajak kakak benar-benar berubah, transformasi dari terbuka kayak gini jadi tertutup banget? Mau nggak? Kan belum dicoba. Boleh ya. Tapi ikhlas gak nih? Iya. Ikhlas ya. Takutnya nanti kayak ngerasa terpaksa atau kayak gimana kan, soalnya kakak tadi bilang nggak pede. Tapi kakaknya cantik. Dan wanita yang cantik itu adalah menutup aurat gitu kan, dijaga tubuhnya gitu. Boleh ya? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني الوقت بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وأنا مش Cantik kayak gini lagi anggun, jadi tertutup auratnya gitu. Ini benar-benar berubah banget, benar-benar tertutup dari atas sampai ini kewajiban kakak yang harus kakak pakai. Karena kalau kakaknya terus-terus melalaikannya, dosanya besar banget. Nanti Allah nggak, sekarang masih sayang sama kakak, masih kasih kakak udah ingkari kewajiban kakak udah nggak ngelaksanain kewajiban kakak, tapi Allah masih sayang sama kakak. Allah kasih kakak kesempatan, kakak masih bisa sehat, masih bisa berjalan. Padahal kakak udah ingkar sama kewajiban kakak. Kalau seandainya tiba-tiba Allah murka ini dikasih kesempatan kok lama banget berubah ya udah
sekarang waktunya kamu kembali gitu, kembali ke akhirat, padahal kita belum siap gitu kan, jadi ngeri juga kan. Ini kan udah tertutup nih dari atas sampai bawah. Boleh dilihat dulu coba. Boleh, tapi gimana kalau kita pakai cadar dulu biar lebih sempurna transformasinya. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasul. Bismillah. Belum pernah ya pakai ini. Kalau jilbab ini sih nggak. Terus pakai cadar belum pernah ya? Cuma ngeliat orang lain biasanya ya. Sekarang benar-benar first time dirinya berubah 100%. Coba ngaca sekarang, Masya Allah, cantik loh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi Ini wasallam. kan adem, kadang tertutup banget auratnya, cantik banget loh, beda banget sama yang tadi. Ini harum muslimah sejati, tertutup banget, cantik. Biasanya kan ngeliat orang lain kan, sekarang di dirinya udah berubah 100% kayak gini, meskipun hanya mencoba. Gimana perasaannya dari sejujur hatinya kakaknya? Ya kayak Lebih baik aja gitu. Lebih baik aja ya, kayak ngerasa Masya Allah ya, kayak gimana ya, biasanya kita ngeliat orang lain, biasanya kakaknya, tapi sekarang ngerasain di diri sendiri berpakaian seperti ini, benar-benar tertutup. Jadi kayak kita mau ngelakuin hal kayak dosa gitu, jadi kayak saya udah kayak gini, jadi kayak ngerasa lebih kalem aja rasanya, pasti kayak gitu rasanya. Buat kakak, ini kan first time benar-benar pakai kayak gini ya, ada ngerasa panas atau gimana? iya sih. Ada masih rasa panas ya, karena mungkin dari masih awal ya, belum beradaptasi gitu kan. Biasanya juga orang-orang yang biasanya masih awal banget yang tertutup kayak gini masih bingung gitu beradaptasi dengan pakaiannya gitu. Iya benar. Apalagi kan pakai cadar, gimana sih cara makannya nanti, gimana sih cara minumnya, biasanya kayak gitu. Tapi kakaknya cantik kayak gini, tertutup banget kayak gini. Kalau biasanya Emang kakaknya nggak panas gitu? enggak, karena saya udah apa ya, kalau ditanya panas itu mungkin iya, pertama kali kita pakai itu pasti ya panas karena kita belum beradaptasi. Tapi kalau hati kita udah terbiasa ikhlas dan sadar ini kewajiban saya, dan akhirnya terbiasa sendiri, dan saya malah kalau keluar nggak pakai tertutup itu malah kayak ngerasa kurang gitu, kayak ngerasa ya Allah takut gitu, takut banget, karena takut kalau udah kita tahu ngerinya dosanya dan kita mengaku diri kita muslimah terus kita nggak ngejalani kewajiban, itu kayak ngerasa sakit banget, kayak ya Allah kenapa saya kok kayak gini gitu, ini kan kewajiban saya. Terus kita tuh sebagai manusia sering apa ya, ngeluh sama Allah, ya Allah kenapa sih hidup saya nggak bisa kayak mereka ngeliat mereka kok bahagia banget, kenapa hidup saya kayak apa ya, biasanya kayak ngerasa terkekang, kayak ngerasa nggak tenang gitu biasanya hidupnya. Ternyata kita yang jauh dari Allah gitu, kita mau bahagia, kita mau pengen rezeki yang banyak, kita pengen sesuatu yang lebih baik di hidup kita, tapi kita jauh dari Tuhan gitu kan. Gimana Allah mau ngasih semuanya ke kita sedangkan kita jauh gitu. Tapi seandainya aku ngerasain sendiri, jujur saya dulu sama kayak kakak, malah lebih terbuka apa ya, buat pakai hijab tuh. Masa seorang saya kayak nggak mungkin dia pakai hijab, saya mikir dulu seorang saya kayak nggak usah deh pakai hijab, panas dia tuh ngapain sih, kayak ngerasa lebih cantiknya terbuka gitu dulu. Tapi ternyata salah, nggak, ternyata Allah kasih saya hidayah dan saya ambil hidayah itu. Ternyata yang saya pikir nanti menutup aurat itu saya nggak bisa dapat kerja, saya bakal terhalang semua aktivitas saya, ternyata enggak. Ternyata menutup aurat itu tidak menghalangi aktivitas, justru saya lebih dibukakan rezeki saya, justru saya lingkungan saya lebih baik lagi, dan alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik gitu. Kita juga biasanya yang muslimah ini pengen banget dapat pasangan yang baik, jodoh yang baik gitu kan, nggak mau kecewa-kecewa terus kan jodoh itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Kalau kita ingin semakin baik juga, kita harus lebih baik diri, perbaiki diri juga gitu.
kalau kita mau dapat pasangan yang baik kita harus perbaiki diri kita gitu kan, karena jodohmu adalah cerminan dari dirimu gitu. Kalau kamu mau pasangan yang baik kata Allah, kamu perbaiki dirimu, insya Allah Allah kirimkan orang yang baik gitu. Kalau kamu memang tidak mau menginginkan orang yang baik, ya udah coba kamu lihat ke cermin gimana dirimu sekarang gitu. Kalau kamu memang kayak gitu ya terbuka, kamu ya suka ngomong kasar, kamu apa ya tidak menjaga pergaulan, ya kayak gitu juga cowokmu gitu, kayak gitu juga pasanganmu kata Allah gitu, seperti itu. Ya intinya di sini saya bukan menasihati kakak, tapi sama-sama saling mengingatkan, saling memotivasi aja. Siapa tahu kan kakak suatu saat ada niatan berubah. Jangan ditunda-tunda aja. Tapi jujur saya lebih suka ngeliat kakak tertutup gitu daripada yang tadi. Jadi sekarang kayak lebih masya Allah lebih adem gitu. Kalau tadi kan saya ngeliatnya terbuka cantik, cuma kayak kalau kita ngeliat orang yang terbuka itu udah biasa, udah banyak banget gitu kan. Udah tiap hari kita lihat. Tapi kalau kita ngeliat orang-orang yang tertutup, masya Allah, gitu. Jarang banget sekarang wanita-wanita tuh yang mau tertutup. Itu aja sih pesan saya ke kakaknya. Semoga bisa lebih baik lagi aja. Kenapa? Ya tetap biasa aja gitu, nggak pede. Oh gitu, tapi kakaknya cantik. Wajar karena pertama kali.